Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dibaringi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah, amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan menjelaskan mengenai perwatakan, kemudian judul dan aspek rezeki, pekerjaan atau karir seseorang yang terlahir pada hari Sabtu Legi atau yang berweton Sabtu Legi. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama mengenai perwatakannya secara umum. Seseorang yang terlahir pada hari Sabtu Legi ini memiliki perwatakan baik hati dan budi pekertinya juga baik. Kemudian pandai dan lincah cari sandang pangan orangnya. Kemudian orangnya juga kuat atau kokoh ya pendiriannya, lalu pandai dan terampil di segala bidang pekerjaan atau profesi apapun itu. Tetapi ada sisi malasnya sedikit, kurang lebih sama dengan karakter umum weton Jumat Kliwon kemarin ya. Kemudian orangnya juga ramah dan bisa bergaul dengan siapa saja ya, tidak pilih-pilih teman. Jadi Sabtu Legi ini kalau bergaul berteman ini dengan siapa saja bisa, tidak pilih-pilih kasih atau tidak pilih-pilih teman gitu ya. Baik itu yang kaya yang miskin, dia bisa ya bergaul dengan siapa saja. Kemudian yang bersangkutan ini ada bawaan sering difitnah, dikecewakan, ditipu dan dikhianati. Kemudian selalu mengingat kebaikan maupun keburukan, ya, kebaikan maupun keburukan perlakuan orang lain terhadapnya. Jadi artinya jika dia itu pernah diperlakukan baik, ya dia selalu mengingatnya. Sebaliknya kalau ada orang lain yang memperlakukannya buruk, dia juga selalu mengingatnya. Jadi itu karakter khas dari Sabtu Legi ini. Kemudian dia ini bisa menjadi sosok pengayom yang sangat baik ya. Jadi pendapat-pendapatnya, nasihat-nasihatnya ini sangat bermanfaat bagi orang-orang sekelilingnya ya. Kemudian jika yang bersangkutan ini adalah seorang wanita ya, ini kurang lebih sama secara umum ya, baik hati, budi pekertinya juga bagus, pandai dan lincah cari sandang pangan juga, kuat kokoh pendiriannya, kemudian pandai dan terampil di segala bidang pekerjaan atau profesi apapun itu, tapi ada sisi malahnya juga ya. Ramah dan bisa bergaul dengan siapa saja ya, tidak pilih-pilih teman. Kemudian ada bawaan sering difitnah, dikecewakan, ditipu dan dikhianati juga. Selalu mengingat kebaikan maupun keburukan perlakuan orang lain terhadap dirinya. Meski yang bersangkutan ini ngerejekeni, kalau wanita kelahiran Sabtu Legi ini ngerejekeni ya, meski ngerejekeni tapi ada kecenderungan berani membantah pada suaminya dan selalu ingin menang sendiri. Ini karakter khas dari Sabtu Legi wanita. Lalu yang kedua mengenai jodoh dan percintaannya. Sabtu Legi ini neptu wetonnya 14 dan nogodino wetonnya ada di arah selatan. Maka jika yang bersangkutan ini mendapatkan jodoh yang berasal dari arah selatannya di mana dia tinggal, insya Allah pernikahannya nanti bisa kuat, langgeng, harmonis, serta sukses dan mapan kehidupan rumah tangganya nanti. Karena arah keberuntungan nogodino wetonnya ini ada di arah selatan.
Dan pengertian arah selatan ini perlu teman-teman pahami juga, bukan berarti yang harus lurus ke arah selatan, tetapi terkadang realitasnya pasti ada belok-beloknya juga ya. Tetapi yang perlu Mbak tambahkan di sini adalah rekomendasi arah jodohnya ini bukanlah sesuatu yang mutlak atau pasti ya. Kenapa? Karena realitasnya banyak juga ya yang bersangkutan ini mendapatkan jodoh dari arah lain dan tetap bisa sukses kehidupan rumah tangganya. Yang terpenting di sini adalah neptu weton jodohnya ini jatuhnya didominasi pada perhitungan yang bagus. Selanjutnya yang ketiga ini mengenai rekomendasi jodohnya ya. Jadi Sabtu Legi ini nanti sebaiknya menikah dengan seseorang yang memiliki neptu weton 8 atau 9 atau 13 dan atau 15 ya. Tetapi yang hanya kelahiran hari Senin dan hari Rabu saja ya. Nah, nanti jika menikah dengan seseorang yang memiliki neptu weton 8, maka ini nanti bisa menikah dengan weton Senin Wage saja. Neptu weton 8 itu kan ada dua, Senin Wage dan Selasa Legi. Tetapi yang masuk rekomendasi jodoh Sabtu Legi ini adalah yang Senin Wage saja. Lalu jika menikah dengan seseorang yang berneptu weton 9, maka ini nanti sebaiknya menikah dengan weton Senin Legi saja ya. Neptu weton 9 kan ada dua, Minggu Wage dan Senin Legi. Dan yang menjadi rekomendasi jodohnya adalah weton Senin Legi saja. Kemudian jika menikah dengan seseorang yang berneptu weton 13, ya ini nanti ya hanya bisa atau sebaiknya menikah dengan weton Senin Pahing saja ya. Jadi neptu weton 13 ini kan ada 5, yaitu Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, dan Sabtu Wage. Dan yang menjadi rekomendasi hanya satu, yaitu Senin Pahing saja. Kemudian yang terakhir jika nanti menikah dengan seseorang yang berneptu weton 15, neptu weton 15 ini kan ada Rabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing. Dan yang menjadi rekomendasi jodohnya ini nanti hanya weton Rabu Kliwon saja. Selanjutnya yang keempat ini mengenai rizki dan kejayaannya. Sabtu Legi ini sandang pangane ini ada di arah selatan dan barat. Dan ini nanti sebaiknya menjadi salah satu rujukan ya, jika yang bersangkutan ini mau berkarir, mau bekerja, berusaha, berbisnis, berdagang dan sebagainya, ini nanti bisa dipakai ya ketentuan arah sandang pangannya ini ya. Baik si laki-laki maupun si perempuan ini sama-sama pandai cari sandang pangan, dan si wanita ini cenderung ngerejekeni ya insya Allah, meskipun ada tabiat agak berani pada suaminya, itu memang sudah bawaannya ya. Kemudian insya Allah murah sandang pangane, bahagia sejahtera hidupnya, karena yang bersangkutan ini berada di bawah naungan nohan rembulan. Tapi terkadang ya sering terjatuh juga yang lebih disebabkan karena perilakunya sendiri, barangkali kurang mawas diri, teledor dan sebagainya. Karena yang bersangkutan ini punya naungan cantula ya. Dan secara umum peruntungan pribadinya memang bagus dan berpotensi bisa jadi orang yang sukses dan kaya, meskipun potensinya tidak terlalu kuat atau tinggi. Dan nanti saat berusia di kisaran 20 hingga 30 tahun kondisinya insya Allah sangat bagus. Kemudian menurun ya ketika berusia 30 tahun ke atas ya, 31 hingga 36 tahun ini mulai ada penurunan, tetapi bangkit lagi dan berada di kondisi yang sangat bagus ya ketika berusia 37 hingga 48 tahun. Jadi rentang waktunya lebih dari 10 tahun ya.
Tetapi ketika yang bersangkutan ini mendekati usia 50 tahun, taruhlah usia 49, 51 sampai usia 54 tahun, yang bersangkutan ini mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan untuk yang kedua kalinya, tetapi penurunan yang kedua ini tidak terlalu yang fatal, ya. Insya Allah masih bisa dikendalikan, gitu ya. Kemudian dia akan bangkit lagi ketika berusia di kisaran usia 55 tahun ke atas hingga usia 60 tahun. Jadi kondisinya insya Allah sangat bagus di usia 55 hingga 60 tahun. Tetapi di usia-usia purnanya, artinya usia 60 tahun ke atas, ini kondisinya kembali dalam kondisi yang kurang baik, ya, tidak sebagus di usia 55 hingga 60 tahun. Jadi ketika usia 60 tahun ke atas ini mulai melemah lagi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini mengenai karir dan pekerjaannya. Satu lagi ini bisa bekerja atau berkarir menjadi pegawai atau karyawan yang berhubungan dengan dunia kesehatan atau jasa atau pertukangan. Nah, jika yang bersangkutan ini kok berdagang atau berbisnis, ini nanti lebih cocok berdagang jenis makanan atau buah-buahan atau sayur-sayuran dan jenis barang-barang kebutuhan pokok atau sembako, kebutuhan sehari-hari. Atau bisa juga punya usaha UKM, gitu ya, usaha kecil menengah. Kemudian bisa juga menjadi seorang guru atau pendidik atau pembimbing jika yang bersangkutan ini memang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, ya. Baik, demikianlah penjelasan singkat berkaitan dengan perwatakan, judul, aspek rezeki, karir, pekerjaan seseorang yang terlahir pada hari Sabtu Legi. Dan yang Mbak jelaskan ini tentu saja yang tengah-tengah. Artinya yang lebih baik dari apa yang sudah Mbak jelaskan ini tentu sangat banyak, dan yang lebih buruk dari apa yang telah Mbak jelaskan ini tentu saja ada juga. Jadi belum tentu sama persis, tetapi setidaknya yang telah Mbak sampaikan ini adalah yang standar, gitu ya. Baik, itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.